Secara historis, transmigrasi di Indonesia telah menjadi kebijakan besar yang membentuk wajah kependudukan bangsa. Bila 2011, transmigrasi bisa sangat berbeda. Teori konflik sosial yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Karl Marx menyoroti bagaimana struktur sosial terbentuk dari pertentangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan mereka yang tidak. Dalam konteks ini, transmigrasi bukan sekedar upaya pemerataan penduduk, melainkan bagian dari mekanisme kekuasaan, sebuah strategi untuk mengendalikan, menaklukkan, dan mengatur relasi kuasa antara pusat dan daerah, antara pemerintah kolonial dan rakyat jelata, antara kaum elit, politik, dan masyarakat adat. Mari kita mundur terlebih dahulu ke awal abad ke-20. Pada masa Hindia Belanda, Jawa adalah pusat ekonomi dan kekuasaan kolonial. Namun, pulau ini menghadapi persoalan klasik, kelebihan penduduk, lahan pertanian, dan angka kemiskinan yang tinggi. Di sisi lain, daerah luar Jawa seperti Lampung, Palembang, dan Kalimantan memiliki lahan yang luas, namun kurang tenaga kerja. Maka muncullah ide kolonisasi pertanian atau yang kemudian dikenal sebagai transmigrasi. Pada tahun 1905, Belanda mulai mengirimkan kelompok kecil penduduk Jawa ke Lampung. Tujuan resminya yaitu untuk memperbaiki kesejahteraan mereka dengan memberi lahan baru. Tapi dalam kacamata teori konflik, kita bisa bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Kolonialisme atau masyarakat Jawa? Mari kita bahas. Kolonialisme adalah sistem eksploitasi, maka transmigrasi juga harus dibaca sebagai proyek kolonial, menyediakan tenaga murah bagi perkebunan, membuka lahan bagi modal asing, sekaligus mengencarkan kekuatan masyarakat adat yang berpotensi melawan sistem kolonial itu sendiri. Dengan memindahkan orang-orang dari Jawa ke luar pulau, pemerintah kolonial juga membentuk struktur sosial baru di wilayah transmigrasi. Masyarakat lokal yang sebelumnya menguasai tanah dan struktur sosialnya sendiri, kini harus berbagi ruang hidup dengan pendatang. Konflik pun tak terhindarkan, sumber daya seperti air, tanah, dan akses terhadap layanan sosial menjadi perebutan. Masyarakat adat sering merasa terpinggirkan, baik secara ekonomi maupun kultural. Inilah salah satu bentuk konflik struktural yang disoroti oleh teori konflik sosial, ketimpangan antar kelompok yang diciptakan oleh kebijakan negara. Lanjut ke masa kemerdekaan. Transmigrasi justru semakin digencarkan di bawah kepemimpinan Soekarno dan terutama Soeharto. Transmigrasi menjadi proyek nasional, pemerintah Orde Baru menggambarkannya sebagai langkah pembangunan dan integrasi bangsa. Tapi sekali lagi, jika ditelaah secara kritis, ada dimensi konflik yang sangat kuat di baliknya, yaitu pemerintah pusat yang masih berakar di Jawa menggunakan transmigrasi untuk memperkuat kontrol politik atas daerah-daerah yang rawan separatisme seperti Aceh, Papua, dan Timur Timur. Pendatang dari Jawa yang ditransmigrasikan tidak hanya membawa cangkul dan benih padi, tetapi juga ideologi, budaya, dan cara hidup yang mencerminkan dominasi pusat. Disinilah letak konflik kultural dan integrasi yang tajam. Dalam banyaknya kasus, transmigrasi menciptakan ketegangan horizontal. Masyarakat lokal merasa identitas mereka terancam oleh arus pendatang dan jumlahnya terus meningkat. Konflik pun muncul dalam bentuk gerakan sosial, ketimpangan ekonomi, bahkan kekerasan fisik. Teori konflik menjelaskan ini sebagai benturan antara kelompok yang merasa kehilangan hak dan kelompok yang dilindungi oleh sistem kekuasaan negara. Bahkan dalam aspek pembangunan, ketimpangan terlihat jelas. Program transmigrasi seringkali memberikan fasilitas yang lebih lengkap kepada para pendatang.
rumah permanen, lahan garapan, sekolah, dan bantuan hidup. Sementara masyarakat lokal yang telah lama mendiami wilayah itu seringkali tidak mendapat perhatian setara. Ini bukan sekedar soal kecemburuan sosial, tetapi bukti bahwa sistem negara tidak netral. Negara dalam teori konflik berpihak kepada kekuatan dominan, dan dalam hal ini mereka yang dianggap bagian dari proyek nasional. Selain itu, kita juga bisa melihat transmigrasi sebagai alat untuk membentuk kesatuan nasional versi pemerintah. Tapi kesatuan semacam itu sering dipaksakan dengan cara yang mengabaikan pluralisme budaya dan kearifan lokal. Penduduk lokal tidak dilibatkan dalam perencanaan, mereka dianggap sebagai hambatan pembangunan, bukan mitra. Inilah bentuk aliansi sosial yang sangat dikritik oleh para sosiolog konflik. Bahkan hingga hari ini, bekas-bekas konflik yang ditimbulkan oleh transmigrasi masih terasa di beberapa daerah. Ketegangan antara pendatang dan penduduk asli masih mengendap. Ada trauma kolektif, ada luka sejarah, dan ini bukan hanya karena kebijakan yang buruk, tetapi karena akal struktural dan transmigrasi itu sendiri yang lebih berpihak pada stabilitas politik dan ekonomi pusat daripada keadilan sosial bagi semua warga.